Kemudian tentang bagaimana cara penularannya, nah ini yang perlu kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah virus SARS-CoV-2 ini ada di mana di dalam tubuh kita. Ini harus kita ketahui. Ini kami ambilkan dari beberapa jurnal. Ini jurnalnya ada yang melibatkan virus ini, ada yang tidak melibatkan. Maksudnya virus ini nggak masuk dalam penelitian. Yang masuk adalah kakak-kakaknya tadi, yang SARS dan MERS-CoV tadi. Ini kita ambilkan sebagai kias. Yang pertama adalah bahwa virus ini ada di dalam air ludahnya, ludah penderita COVID-19. Jadi mirip seperti hepatitis A. Yang kedua yang menjadi utama, dia ada di dalam droplet penderita COVID-19. Droplet itu semacam butiran kecil yang ada dalam saluran nafas kita, hidung ataupun mulut kita. Jadi kalau misalkan kita bicara, kita seolah-olah mengeluarkan air atau, nah itu droplet. Jadi makanya ketika kita bicara seperti ini ya bisa menularkan, kontak erat dari mulut. Kemudian dari hidung juga bisa jika kita bersin. Jika kita bersin itu kan keluar cairan, droplet, itu droplet-dropletnya. Nah di situ virusnya ada, di droplet lewat hidung ataupun lewat mulut. Yang kedua itu adalah di dalam kotoran penderita COVID-19. Di kotoran tinjaknya, ini juga hampir sama seperti virus hepatitis A ataupun virus yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada dalam darah manusia. Sehingga penularan ini yang paling sering dan yang paling mudah itu adalah melalui droplet tadi. Melalui bicara seperti ini, tentang masalah apapun, duduk, berdiri, dan semacamnya, ngobrol di warung-warung dan semacamnya. Itu yang paling mudah dan yang paling banyak selama ini terjadi. Adapun melalui air liur, kemudian atau air ludah, feses, keringat, atau darah, ini presentasenya kecil sekali jika dibandingkan dengan akibat droplet tadi. Nah sehingga penularan yang pertama ketika seseorang ini bersin, batuk, itu menjadi jalur utama dari penularan dari COVID-19 ini. Kemudian ada kabar buruknya bahwa virus ini mampu bertahan sekitar 3 jam. 3 jam dalam udara ketika dikeluarkan lewat bersin ataupun lewat bicara tadi, dropletnya itu sekitar 3 jam di suhu udara seperti ini. Itu kemampuan ataupun dari ciri-ciri dari virus ini. Sehingga ini menuntut kita untuk hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama yang sedang memiliki kasus batuk pilek. Yang kedua, lewat sentuhan. Sebenarnya lewat sentuhan itu dia harus memegang ke beberapa cairan tadi. Dia megang air ludah dulu, dia megang droplet dulu atau ingus di sini. Kemudian dia megang keringat, kemudian fesesnya, kemudian darah. Kemudian bekasnya itu dia tempelkan, entah itu lewat salaman atau mungkin di uang kertas atau mungkin di baju, mungkin di HP, kemudian di meja dan semacamnya, benda-benda yang bisa disentuh oleh tangan kita. Itu menjadi jalur penularan. Karena di beberapa tempat itu, di beberapa jurnal, di Medscape, itu sampai beberapa jam. Bahkan ada menyatakan itu sampai beberapa hari, 2-3 hari. Itu masih mampu bertahan di benda-benda tersebut, virusnya. Sehingga ketika kita sentuh, kemudian kita megang, nah ini akan menimbulkan infeksi jika memang memenuhi syarat-syarat yang tadi. Jika tidak memenuhi syarat, maka ini insya Allah tidak akan muncul infeksi. Baik, kemudian untuk penularan tadi, ini terkait feses, ini juga bisa sehingga nanti memang dalam membersihkan area tersebut memang harus bersih, karena sebagian seseorang itu hanya disiram saja, tidak memakai sabun. Terutama pada orang tua yang memiliki anak, ini yang perlu dirubah, karena dengan sabun ini virus ini akan mati. Jadi karena kita ceboknya ini enggak
baik, nggak pakai sabun, pakai air biasa saja, pakai tangan biasa. Nah ini bisa dari situ. Karena peneliti yang ada di Cina itu memeriksa daerah situ, jadi di swab itu diusap pakai kapas, daerah lubang pembuangan kelelawar dan juga penderita itu diusap, diperiksa, oh ternyata ada virusnya di daerah lubang pembuangan. Jadi ini memang menuntut kita untuk ekstra hati-hati. Jadi itu beberapa penularannya. Yang pertama virus ini ada dari air ludah, droplet, termasuk aerosolnya, ingusnya, kemudian kotoran, keringat, dan darah. Tangan itu sebenarnya perpanjangan saja, perpanjangan tangan kita dalam menyentuh benda-benda tadi. Jika kita nggak menyentuh itu, nggak menyentuh ingus, menyentuh air liur, keringat, dan semacamnya, insya Allah tangan ini nggak akan ada virusnya. Dan yang paling banyak komposisinya itu di droplet. Di air ludah itu nggak sebanyak di droplet, di keringat juga tidak sebanyak di droplet, di darah juga tidak sebanyak di droplet. Adapun air kencing ini setelah diperiksa, alhamdulillah ini hasilnya negatif. Jadi seorang penderita COVID-19 ini air kencingnya masih aman, jadi tidak ada virusnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti di Cina. Jadi ini tentang penularannya dari virus SARS-CoV-2 yang mungkin bisa kita antisipasi, tentang nanti bagaimana cara mencegahnya. Betul, Ustaz.